Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita masuk di acara diskusi ya. Diskusi Islam ya, Islam hari ini. Walaupun agak Samsu untuk membawakan ya, tetapi saya ada terinspirasi satu judul yang baru-baru ini dibawakan oleh Pak Profesor Andi Husni Tandra. Baru-baru ini minggu lalu kayaknya ya. Judulnya itu adalah potensi kebaikan dan keburukan manusia. Itu. Pak Husni Tandra ini membawakan cukup lengkap ya, karena mereka melihat dari berbagai aspek ya, beberapa angle. Dia mampu mengaitkan antara ilmu pengetahuan, ayat Al-Quran, dan terapan-terapan dalam otak manusia. Luar biasa itu presentasi Pak Prof ya. Jadi saya terinspirasi itu sehingga saya mau juga berbagi dengan teman-teman sekalian judul yang sama ya, potensi kebaikan dan keburukan manusia. Dan memang itu dua potensi itu kita miliki ya. Walaupun mungkin dalam perspektif saya adalah pendekatannya hadis dan Al-Quran saja ya, tidak melenceng kepada ilmu pengetahuan ya. Kebaikan dan keburukan setiap kita memilikinya. Kemudian pernahkah kita sadar bahwa sejak kapan saya ini berbuat kebajikan dan sejak kapan saya berbuat keburukan? Saya sendiri belum bisa menelitiku tahun berapa saya mulai membuat kebajikan dan tahun berapa saya mulai membuat keburukan. Nah itu. Dan mungkin juga di antara teman-teman juga demikian halnya ya. Karena kita bisa menganggap sesuatu yang baik apabila kita sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Tetapi orang-orang tua kita dulu selalu mengajarkan kita kebajikan ya. Ya. Saya masih ingat dulu saya punya nenek, satu jajarannya, jangan kamu berbohong. Itu saja. Itu ya, tidak banyak. Jangan berbohong. Simpel sekali kan? Ya, kalau orang tidak berbohong pasti berbuat kebaikan, ya kan? Nah itulah yang mendasari kita semua ini bisa nanti berdiskusi ya. Bagaimana kebaikan itu bisa kita laksanakan? Apa pendekatannya? Dan bagaimana keburukan itu kita laksanakan? Apa tinjauannya? Seringkali ada orang berbuat tidak baik menurut pandangan kita, tapi menurut dia sudah baik. Jadi sangat subjektif itu sebenarnya keburukan. Ya. Kalau kita lihat, jelek sekali ini perbuatannya. Padahal menurut dia itu sudah baik nih. Nah, tentu ada pandangan-pandangan sendiri, ada pendekatan sendiri. Ya, mungkin dia pendekatannya kelompok ataupun pribadi. Nah, bisa jadi begitu. Ya, tapi ya. Ini satu forum bisa kita diskusi bagaimana sesungguhnya kebaikan itu membawa keberuntungan bagi kita. Ya. Baik, saya mau kutip dulu satu ayat Al-Quran di surah As-Sam ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hamaha fujur wa taqwa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia atau menunjukkan kepada manusia kefasikan dan ketakwaan. Jadi dua hal itu dia hadirkan Allah itu kepada kita. Ya terserah kita mau pakai yang mana. Mau pakai kefasikan atau mau pakai ketakwaan, terserah kita kan. Ya. Nah, dan tentu ini bisa teraplikasi bagi kita berdasarkan latar belakang
ilmu pengetahuan kita, latar belakang keluarga kita, latar belakang pergaulan kita. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh itu ya. Nah, oleh karena itu mari kita nanti diskusikan. Potensi ini sebenarnya sangat dominan. Menurut ada catatan saya di sini, Imam Bukhari ada di hadisnya, di hadis 1385 ya, menyebutkan bahwa potensi kebaikanlah yang paling menonjol dalam diri manusia ya, sejak dilahirkan sesuai fitrahnya. Itu jadi dominan itu menurut Imam Bukhari ini. Nah, ini tentu agak berbeda dengan ayat Allah tadi ini kan. Nah, lalu pemahaman saya terhadap hadis ini bahwa memang ketika kita dilahirkan, potensi kebaikan itu yang ada sama kita. Karena kita sendiri belum bisa. Jadi kalau bayi itu kan berbuat baik aja. Jadi tidak tahu mana buruk, mana baik ya. Tapi potensi kebaikannya itu sudah ada di situ. Nah, lalu kapan kan kita bisa mengerti ini baik, ini buruk? Nah, dalam proses. Nah, begitu kita lahir bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi orang tua, bercucu, dan sudah itu kita meninggal. Nah, inilah proses kehidupan kita. Nah, jadi kalau ini memang suatu hal yang bisa kita diskusikan, maka tentu kita semua sepaham bahwa potensi kebaikan itu mestinya lebih menonjol memang, ya. Karena dari kita saja ini kita bisa merasakan sendiri bahwa kebaikan kita itu lebih utama kayaknya dalam pergaulan sehari-hari sesama manusia daripada kejahatan. Nah, kapan kejahatan itu dilakukan? Ya boleh jadi karena gesekan-gesekan setan ini, pengaruh setan itu. Ya. Jadi seseorang bisa berbuat keburukan karena pengaruh setan. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri karena orang sebaik begitu kadang-kala juga berbuat jahat. Ya. Sebaliknya juga orang sejahat bagaimanapun juga dalam doanya selalu minta kebaikan. Nah, itu memang selalu hadir bersama-sama. Ya. Jadi setan ini memang merupakan musuh utama bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah telah kuperingatkan kepadamu hai manusia, jangan mengikuti bujuk rayu setan atau jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, ya. Nah, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata setan ini tidak berhenti-berhentinya membujuk-bujuk kita. Di akhirat menurut Ustaz Samsu ini, setan juga mengelak. Saya tidak pernah paksa itu manusia, hanya saya bujuk-bujuk saja. Ya kan? Begitu, ya. Jadi ayat begini, saya baru ingat. Alam ahadu ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Tidakkah telah kuperingatkan kepadamu hai anak cucu Adam bahwa jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ya. Lalu kalau begitu siapa yang disembah? Allah melanjutkan ayatnya. Wa ni buduni hadza siratul mustaqim. Jadi sembahlah aku kata Allah. Itulah jalan yang lurus. Lalu jalan lurus yang bagaimana? Di dalam suratul Fatihah dijelaskan ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah, itulah jalan lurus sesungguhnya ya. Saya kira soal kenikmatan semua kita ini sudah pahami ya. Artinya kita mengerti sesuatu yang nikmat itu ya pasti enak lah. Ya, itulah jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, baik kita akan mencoba bagaimana potensi gangguan setan itu bisa berdampak minus, berdampak tidak baik bagi kita.